Jika ada 1000 mujahid, maka aku satu di antaranya. Betul kan mujahid sejati ada ya? 1000 mujahid. Jika ada 100 mujahid, maka aku satu di antaranya. Jika ada 10 mujahid, maka aku satu di antaranya. Jika hanya ada 1 mujahid, akulah yang menggenggamnya. Begitulah calon pemimpin sejati. Kayak alhamdulillahirabbil alamin, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian. Bagaimana kabarnya pagi hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, dahsyat. Bagaimana kabarnya pagi hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, dahsyat. Oke, dahsyat. Kak Edi, sukses. Kak Edi, siapa yang sukses? Siapa yang sukses? Mau sukses? Mau sukses? Caranya? Oke, terima kasih ya. Bos BSC 2, hari ini kita ketemu di agenda BSC 3. Subhanallah. Semakin terpilih, semakin tersaring, semakin terfilter. Jadi sekian Anda yang bertahan. Itulah calon pemimpin. Bapak Ibu sekalian, jangan pernah mengharap ya ketika Anda mempunyai 1000 mitra, mereka itu akan menjadi pemimpin semua. Mereka itu akan berbisnis semua, itu tidak. Mereka itu frekuensinya semuanya sama, tidak. Tapi hanya orang-orang pilihanlah yang akan Allah pilih. Gimana? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amalan. Surat apa itu? Surat Al-Mulk. Tabarakalladzii biyadihil mulk wa huwa 'alaa kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amalan. Allah akan pilih satu di antara yang baik, yaitu satu yang terbaik. Ya, akan satu yang terbaik. Maka alhamdulillah, saya bersyukur Andalah yang Allah pilih menjadi yang terbaik akan menjadi pemimpin pasar handal HNI Kabupaten Ketapang khususnya, yang siap menjadi entrepreneurship HNI, yang siap menjadi konsultan herbalis. Anda menjadi dokter dalam rumah Anda, pada diri dan keluarga Anda serta orang banyak, dan Anda menjadi pemimpin pasar bersama industri muslim HNI KPAI. Itu tepuk tangan kepada semuanya. Oke, BSC berani follow up. Bagaimana nanti kita memfollow up calon mitra atau bahkan yang sudah mitra, yang mereka sudah kita datangin di PCA, kita datangin mereka ceritakan HNI, tapi mereka itu belum ada kepastiannya. Saya datang ke rumahnya Bu Erni, kata Bu Erni, oh bagus ya HNI itu bagus, iya oke. Gimana Bu? Oh saya mau mikir dulu ya Pak. Oke, siap. Nah, setelah saya datang di PCA, apa yang akan selanjutnya saya lakukan? Yaitu follow up, yaitu satu tindakan sebagai pengingat calon pembeli itu Pak, yang berminat dengan penawaran kita, tapi belum terjadi transaksi. Itu namanya follow up, menindaklanjuti. Jadi kalau Anda sudah visit PCA, Anda datangi lagi. Mau kemana? Kak Nisa kemarin nawarkan minyak MHS, tapi muncul ini. Nanti munculnya tahun depan. Udah selesai. Jadi itu nanti nyambung kepada materi yang pertama, BSC 1, membangun jangkar hati, buat mereka nyaman sama kita. Agar ketika kita follow up, mereka welcome, mereka nerima apa yang kita sampaikan. Tujuannya apa coba? Mendapatkan jawaban pasti atas apa yang kita tawarkan, sehingga tercipta closing atau penjualan. Itu namanya follow up. Berapa kali Pak atau berapa waktu itu, jangka waktunya berapa lama? Maksimal berapa kali? Berapa? 2 kali 24 jam. Jadi maksimal 2 hari Bapak Ibu. Setelah Anda closing, ya,
Setelah Anda PCA cerita HMI, maksimal 2 hari datang lagi, atau disapa dengan WA, ditelepon. Tanyakan gimana Bu dengan HMI kemarin, atau ketika mungkin kita pertama kali silaturahmi sudah terjadi transaksi jual beli, misalnya beli zaitun coba zaitun, boleh. Nanti maksimal 2 hari tanyakan, Bu gimana kemarin yang coba minum zaitun, reaksinya bagaimana sih Bu? Kan gitu orang. Alhamdulillah Kak Nisi, semenjak minum zaitun, BAB dirawas sekali keluar teh hitam, warnanya hitam, ya kan, baunya luar biasa menyengat. Nah, itu detox Bu. Lanjutkan Bu, tambah lagi dengan herba namanya biosir Bu, agar detox pembuangan racun di ususnya maksimal. Itu namanya kolon Bu, membersihkan usus besar. Itu namanya follow up. Sehingga ketika dia 2 hari yang lalu konsumsi 1 zaitun, hari ini dia ditambah dengan biosir non-step 2. Itu cara Bapak Ibu sekalian. Itu namanya follow up. Nah ini yang perlu kita siapkan seperti ini. Banyak terjadi kasus di lapangan seperti ini. Betul nggak nih? Betul. Saya tidak enak, sungkan. Makanya mental Anda sekarang sudah jangan lagi ada mental block tuh nggak boleh. Kalau Anda bilang nggak bisa, nggak enak. Coba sekarang kita belajar dari saudara kita Tionghoa ya, Cina. Saya pernah beberapa kawan makan salah satu bos di apartemen, pasirnya di mana-mana. Ketika menawarkan produk sama tukang kuli bangunan sangat pede, nggak ada gengsi. Berarti beliau itu sudah mendapatkan atau sudah memiliki mental bagus. Kita kadang dikalahkan, tidak enak. Yang ironis lagi, yang saya kasihan para stokis, gara-gara bilang nggak enak, produknya dibon, dihutangkan. Betul? Betul nggak? Ya, itu yang perlu dievaluasi. Sudah menyalahi aturan. Makanya Anda omsetnya nggak naik-naik, stokisnya nggak besar, nggak berkembang. Kenapa? Nggak enak. Nanti datang lagi tuh, kedua kalinya aku, Bu, saya sakit asam lambung yang parah Bu. Saya pengen beli magate dari Ibu, tapi sayangnya saya belum ada. Gimana Bu? Wah, saya nggak enak. Apa? Ulang lagi stoknya. Betul? Nanti 5 bulan kemudian dari satu meja sisa ini. Pertanyaan saya, kemana orang yang tadi bilang gak enak belum? Kabur kan? Yang salah siapa? Kita sendiri, karena sudah menyalahi aturan. Ini nih mental Anda harus siapkan. Buang masuk Thailand. Pak, saya sekarang kan mau follow up sama kiai, ibunya ini banyak santrinya. Buang itu semuanya. Anggap itu calon mitra bisnis. Jangan anggap seorang nyai. Maksud saya bukan berarti Anda kurang ajar sama beliau, bukan. Yang kita datang ini calon mitra, bukan seorang nyai. Kalau kita datang dengan kepada seorang nyai, kita datang mondok. Jadi gimana nyai kita kira-kira nyai terkait tidak sama itu? Gagal Anda sudah gagal. Kenapa? Nyai itu anggapan Anda itu hanya mengambil manfaat dari seorang nyai. Loh, kita ini bisnis owner, pemilik bisnis. Kalau maaf Ibu Nyai, gimana pengetahuan saya yang sebelumnya, HN ini ada 100% milik muslim dan milik kita Ibu Nyai. Dan memang sepatutnya di pondok-pondok pesantren mensiarkan dan menjadi bagian keluarga besar penyedia produk halal HNI. Kita mesti sekarang menjaga kesehatan. Para santri sekarang kita jaga kesehatannya dengan cara kita hijrahkan mereka konsumsi produk-produk halal yang ada di HNI. Kenapa kami rekomendasi HNI ini? Karena HNI jelas pemiliknya, jelas prosesnya, jelas kehalalan sistemnya. HNI milik kita ini. Sekaligus ketika ibunya dan kiai menghijrahkan, mengkonsumsikan semua para santri itu ke produk HNI, dan pondok pesantren nanti akan diberdayakan,
ada peluang ekonomi. Pondok pesantren akan diberi royalti, keuntungan bintang iklan oleh perusahaan HMI. Dan keuntungan bintang iklan itulah yang akan didapat oleh kiai dan ibu nyai. Namanya royalti bonus dari HMI. Nah ini kan kita memberikan peluang kan? Memberikan peluang sehat, memberikan peluang pemberdayaan ekonomi bisnis. Jangan dikira kiai itu nggak mau bisnis, Pak. Saya nggak mau kiai itu nggak mau bisnis, nanti hobi dunia, terlalu cinta dunia. Siapa kira? Nggak boleh. Bahkan seorang kiai dan kiai itu harus berbisnis. Kenapa saya bilang harus berbisnis? Pertanyaan saya, Nabi berbisnis enggak? Dari 6 tahun menggalakkan Bapak Ibu, 9 tahun berdagang, itu berniaga enggak? Berbisnis enggak? 12 tahun Rasulullah itu keliling benua, bukan keliling negara, Bapak Ibu, benua. 12 tahun. Dengan siapa itu keliling benua? Dengan berdagang dengan siapa? Nabi. Udah kita lupa kan? Itu pelajaran TPA itu. Dengan pamannya. Siapa nama pamannya? Jangan sampai tak tahu nih. Parah kalau tak tahu tuh, kamu toh. Wah, cuma di HMI Bapak. Ada pelatihan bisnisnya. Itu diingatkan kepada sejarahnya Nabi. TPA gitu deh. Sekaligus itu TPA. Nah itu sebenarnya laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik. Maksudnya tauladan apa? Contoh, bukan hanya gitu tonton, bukan hanya gitu ceritakan. Kebanyakan sekarang hanya diceritakan. Prakteknya nol. Tapi di HMI luar biasa. Keseharian Nabi kita kaji, ya, perniagaan Nabi kita kaji. Bahkan sampai support sistem HMI itu menganut dari support sistem manajemen perdagangan. Ya, kenapa saya bilang demikian? Contoh, MHS harga member akhirnya berapa? 30.000. Kalau harga konsumen tanpa kartu berapa? 4.000. Itu sudah ditentukan sama manajemen. Anda tidak boleh mengurangi, tidak boleh menambah itu harga. Tidak boleh. Kami tidak ridho, tidak ikhlas. Kata manajemen. Dengan cara gimana? Brosur. Ditetapkanlah harga itu di brosur. 45 kode 30 garis miring 10 poin. Ini kita jelaskan, Pak Rais, kalau Pak Rais nggak punya member, saya jual 45 Pak. Ini sudah ketentuan dari manajemen HMI. Boleh kurang nggak? Boleh diskon nggak? Boleh Pak. Anda saya kasih 30.000 dengan cara Anda buat kartu diskon. Sama HMI itu dulu Rasulullah itu sama Bapak Ibu. Ibu, ketika ada yang beli sama Rasulullah, Ibu, ini saya dapat dagangan Siti Khadijah harganya 10.000. Misalnya kan, ini 10.000. Siti Khadijah menyuruh saya untuk menjualnya 11.000. Nah, terserah ibu mau memberi saya keuntungan berapa. Ada riwayat yang menyatakan seperti itu. Ada salah satu riwayat lagi menyatakan, Bu, saya ini dapat barang dari Siti Khadijah 10.000. Siti Khadijah minta 1.000 rupiah, jual 11.000. Dan saya ambil untung 500 rupiah. Jadi saya jual sama ibu 11.500. Itu Rasulullah jelas. Wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Transaksinya jelas, keuntungannya jelas. Jadi semua yang transaksi dengan Nabi itu sangat senang. Luar biasa ya Muhammad ya. Sampai modalnya dikasih tahu, keuntungannya dikasih tahu. Sekarang gimana? Ya sumpah demi Tuhan Pak modal saya jual modal, maka saya jual rugi sama bapaknya. Demi Tuhan, sumpah sudah pernah meninggal bapak mama saya. Betul? Makanya tidak benar. Mudah-mudahan terlambat saya balik saya ini. Demi Tuhan jauh rugi. Betul tak? Makanya tidak ada berkah di situ. Tapi kalau HMI, subhanallah.
hijrah lifestyle, pindah produk halal. Kita tidak menjual sistem. Yang menjual sistem adalah tuh franchise tuh, yang mat biru dengan mat merah itu menjual sistem dan brand. Tahu kan? Tahu kan? Itu namanya bisnis franchise. Saya punya brand, nama, saya punya sistem. Pak Iskandar kalau mau buka itu mat, beli saya dulu. Minimal berapa? Pak Iskandar harus punya saldo 250 juta. Hendak tidak boleh diapa-apakan. Selain itu, Pak Iskandar setiap bulan dan setiap tahunnya harus memberi saya royalti keuntungan. Sekian persen dari keuntungan penjualan Pak Iskandar. Itu di luar Pak Iskandar menyiapkan gedung tuh. Kalau tidak punya tanah, sewa tanah. Tak punya gedung, sewa gedung. Jadi kalau Anda mau bisnis buka itu, minimal siapkan 1,5 miliar. Betul pikirnya. Itu namanya bisnis franchise. Bintang iklannya artis ada di televisi. Jadi Anda di sini bayar artis. Uang Anda harus langsung diberikan cuma-cuma kepada artis. Uang Anda lengkap minimal 250 juta. Ngendap tuh, enggak. Mau Anda sakit, mau Anda sekarat, ngendap tidak boleh. Anda ambil, putus kontrak. Belum yang gaji karyawan tuh. Belum belum kita yang mau ngecek, takut ada karyawan tak jujur, itu belum. Begitu ribetnya di luar sana. Lalu datanglah HNI. Apa yang perlu Anda siapkan? Buka mulut. Hanya buka mulut. Anda tidak disibukkan lagi cari kontrakan gedung, tidak? Anda tidak disibukkan lagi untuk memberi royalti kepada perusahaan. Bahkan terbalik, yang memberi royalti itu perusahaan HNI kepada kita, terbalik kan? Kita tidak perlu lagi menyediakan advertising, pembiayaan bintang iklan, nggak perlu. Bahkan HNI membayar kita sebagai bintang iklan. Yang kita perlukan hanya buka mulut. Anda biar paham ini. Karena tidak akan saya bahas di luar, habis waktu. Saya sudah paham belum nih antara bisnis konvensional dengan bisnis owner yang ada di HNI. Jadi kalau ditanya HNI ini punya siapa? Punya saya. Benar saya? Iya punya saya. Buktinya saya punya stok. Di rumah saya punya omset. HNI tak ambil dari omset saya. Ada HNI motong kan? Selain pajak, ada nggak motong HNI? Tadi kan yang dipotong itu pajak PPH, pajak negara. Karena itu kewajiban, nggak boleh dipotong. Karena kita ini taat pajak. Nomor 1 HNI taat pajak di 2023. Keren kan HNI nomor 1? Oh, gimana tidak keren tuh HNI? Dari 2021 sampai 2023, HNI nomor 1 mendominasi pembayar pajak terbanyak. Kenapa? Karena di 2021 musim COVID, yang lain itu kolaps bangkrut. HNI 3 kali lipat naik. Oh, keren nggak HNI itu? Keren kan? Berkah kan HNI kan berapa? Yang lain kolaps, termasuk ex-Giant, ya, supermarket Giant itu, yang di mana? Di Tangerang, itu dibeli sama HNI, bongkar semuanya, sekarang menjadi Plaza HNI lantai 4. Itu dibeli sama HNI, sudah menjadi plaza kita. Kita siap-siap ke sana Bapak Ibu, kapan pun boleh. Kalau Anda mau gratis ke sana silahkan pakai promo, kejar promonya. Kalau Anda pakai biaya sendiri, monggo silahkan. Oke ya, paham ya? Oke. Pertama, buang rasa nggak enak, buang. Pak, saya pengen pergi ke Pak ini, Pak Bupati misalnya, buang rasa nggak enak. Jangan anggap beliau itu bupati, beliau itu kan perlu kita juga untuk sehat kan? Betul kan?
mengalir aja. Pak Bupati, kedatangan saya pertama silaturahmi, yang kedua menawarkan peluang sehat sama Pak Bupati. Soalnya saya lihat nampaknya Bapak ini agak sakit-sakit di lutut Bapak ini. Kan gitu. Kali ada produk yang sangat luar biasa yang sudah dikenal sama masyarakat Ketapang, yaitu minyak MHS. Oh, ini saya udah pakai ini. Betul Pak. Itu saya Pak penjualnya Pak. Kalian. Dan kalau istri Bapak memang harus jaga kesehatan, karena Bapak itu padat akan kegiatan Pak. Minimal Bapak tuh Pak, biar stamina semakin strong Pak, minum kopi ini Pak. Kopi ini Pak. Kita nih Pak, kalau umur udah di atas 40 lumayan sampai kadang adalah sampai itu harus ada perjuangan hidup, perjuangan hidup. Jadi biar tidak perlu perjuangan lagi, kita minum ini Pak. Tambah dengan terus. Minimal 10 kapsul Pak. Ya Pak, ada dia kembali. Jangan-jangan nanti HN ini Pak 100% nih herbal. Bahkan stamina Bapak ada muda. Wah, kan gitu. Coba datang mati itu. Jangan ngomong duit kalau Bapak mati. Telat. Ini udah kaya. Ya. Jangan ngomong bisnis. Nanti ditanya, Pak Iskandar di HN ini berapa penghasilannya? 500.000 Pak ya. Itu mati. Habis kan? Jangan ngomong bisnis. Ngomong apa? Kesehatan. Itu jalannya Bapak Ibu. Wah, kalau gitu boleh juga nih. Berapa minumnya Pak Iskandar? Oh, minum ini Pak. 1 saset dituang 1 gelas pakai air panas. Silakan Bapak. Ini minimal 5 sampai 10 kapsul. Pagi dengan sore. Nanti malam dicoba Pak. Gimana reaksinya? Telepon saya nih Pak. Wah, kan itu membangun jatah hati. Bangun jatah hati Bapak Ibu. Itu yang saya lakukan Bapak Ibu. Itu yang kami lakukan semua para leader. Jadi kita berteman dengan pejabat kan, dengan konglomerat kan, dengan kiai siapapun, saudara. Kita tidak pernah merasa dia ini atas kita jadi gini. Enggak, sama kok. Artinya apa? Saya kesini ingin berbagi peluang sehat. Anda banyak uang, tapi kalau nggak sehat gimana? Tapi ketika Anda banyak uang, Anda sehat segar bugar, itulah kenikmatan surga dunia. Banyak uang di kursi roda, suruh makan pempek, bisa kolesterol naik. Ada musim durian, bisa paling marah. Betul? Ada daging panggang di depan, diabetes saya naik nanti ini. Lalu uang Anda mau diaturkan? Cuma beli. Iya kan? Nanti ada yang dicium gini. Saldo di ATM 10 miliar. Ini saldo 10 miliar dicium. Nanti ketemu ayam pakar dicium saldonya. Gitu kan? Tidak menikmati keindahan dan surga dunia. Tapi ketika Anda sehat, apapun yang Anda inginkan tercapai. Nah, kita masuknya di dunia kesehatan Bapak Ibu. Pertanyaannya, gimana Anda mau ngomong kesehatan kalau ilmunya Anda tidak mau pelajari? Itu masalahnya. Nanti ditanyakan, saya ini kan kapas kebas, Pak Evan. Kadang ketika saya ini berhasil dengan istri habis Pak Evan ini, jadi huruf wow, dan bisa jadi ahli Pak. Gimana putri itu? Lah saya tidak tahu Pak. Kan yang kepala kan? Makanya Anda sekarang kami coaching skill Anda. Oh itu gampang Pak. Kalau wakil bupati Pak Wakil itu gampang. Ada kopi ginseng. Saya kena diabetes, bahkan kopi ginsengnya mah cocok Pak. Begitu apa? Ada rusun Pak. Apalagi ada madu. Kalau pejabat jangan resep itu ya minimal 5. Dibantuin soalnya. Langsung resep itu komplit. Apa itu? Pak, penyebabnya Pak, kalau Anda ejakulasi dini, berarti ada masalah Pak. Dengan apa? Ginjal Anda ada masalah. Sehingga mohon maaf ketika Anda berhubungan cepat-cepat. Solusinya, masukkan taubat. Kalau di Muslim, bawakan ayat Al-Quran. Ini Pak surat An-Nahl Pak. Ayat 69 di madu dari obat. Konsep madu, konsep kopi. Konsep apa lagi? Konsep tuh terus
Jadi istri Pak Prasi mengendali benar Dewa Skandar, saya udah cukup Bapak. Nah itu kata kuncinya. Pak, saya udah make. Kalau Bapak tanya istri saya gimana? Memang macam rawan. Nah kan dia, kalau kamu ngomong gitu, orang pasti beli. Apa? Kata kuncinya saya sudah pakai. Maka dihargai seperti itu Bapak Ibu. Kita tidak boleh cerita kalau kita nggak pakai. Kenapa? Itu cerita bohong. Itulah bedanya sales dengan pembisnis. Benar. Kalau kita ketemu sales kan dia nggak pernah pakai itu produk, bilang produknya bagus. Dan Nabi tidak pernah mengajarkan seperti itu Bapak Ibu sekalian. Nabi mengajarkan beliau walau ayat, sampaikan dari itu walaupun satu ayat. Apa yang disampaikan Nabi sudah mengerjakan dulu. Wa aqimus shalah wa atuz zakah kata Nabi. Tegakkan sholat, tunaikan zakat. Nabi sholat, sudah sholat. Nabi sudah menunaikan zakat. Jadi ini konsep yang dipakai sama HRI Bapak Ibu. Konsep Rasulullah. Makanya ada konsep gimana? Yang satu, apa konsepnya? PCA, pakai, cerita, ajak. Pakai dulu produknya, rasakan manfaat Anda pakai produk. Setelah itu, ceritakan manfaat pakai produk ke semua orang. Habis itu, ajak mereka juga pakai produk. Jadi Anda ketemu siapapun pede. Rasa nggak enak itu nggak ada lagi Bapak Ibu. Oh iya, bahkan saya ketemu tuh sama kawan-kawan dari perawat, bidan, bahkan dokter. Kita pernah konsultasi sama dokter, komunikasi santai saja. Kenapa? Saling berbagi. Dok, kita terus terang saja. Apa problema yang terbesar di dunia kedokteran atau di reumatisnya apa dok? Yang dilematis bagi kami itu kemarin kan kami konsultasi habis sesar dulu itu. Ketika 2 minggu istri habis sesar, lalu di ronsen lagi USG 99% jahitannya oke. Apa yang dikonsumsi? Salah satunya ada gamma. Nanti yang mau kita bahas nih. Luar biasa. Lalu setelah itu saya konsultasi dok. Saya tahu nih di dunia kedokteran. Saya tertarik dok ini. Ada benang jahit dari jelatin sapi dan dari jelatin babi. Betul. Gak bisa ngelak itu. Punya istri saya gimana? Aman Pak? Aman, oke. Yang kedua, kata dokter, problema kami ini bukan ini Pak yang paling besar. Dilema kami itu adalah insulin Bapak. Bagi orang yang kena kencing manis atau diabetes. Kenapa dok? 90% insulin itu dari insulinnya babi. Yang ngomongnya dokter non muslim loh Bapak Ibu. Non muslim loh, orang Ketapang. Saya sebut namanya. Itu insulin babi. Loh ya kami tahu kok, makanya kami nggak pernah rasa gitu. Apalagi kalau ada keluarga mau disuntik insulin, saya larang. Tapi kalau dia nggak mau ya terserah. Gugur kewajiban saya berdakwah sama dia. Jadi bayangin loh Bapak Ibu sekalian. Ditetapkan dalam Al-Maidah surat ayat 3, "Hurrimat 'alaikumul maitatu wad-damu wa lahmul khinzir." Allah yang mengancam itu, aku haramkan darah, bangkai dan daging babi. Maksudnya bukan cuma daging yang haram, semua unsur babi itu haram. Udah Allah ancam di situ, tidak boleh, tapi masih Anda langgar. Alasannya sakit, kena penyakit. Kenapa Anda tidak berobat dengan Al-Quran? Anda bilang Al-Quran itu obat. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Tidak aku turunkan Al-Quran kecuali sebagai rahmat dan obat bagi orang mukmin. Kenapa Anda sakit berobat dengan babi? Tak akan pernah sembuh. Betul, tak akan pernah sembuh. Coba kita lihat. Ujung-ujungnya kematian. Karena Anda berobat dengan yang haram. Pak, mati pasti. Betul. Tapi maukah Anda mati dengan membawa obat yang di dalam itu ada unsur haramnya? Itu tanda-tanda su'ul khotimah. Kenapa? Kita sinkronkan dengan hadis Nabi. Kullu lahmin nabata min haramin fannaru aula bih, kata Nabi.
Setiap daging yang terdiri dari barang haram, obat haram, makanan haram, minuman haram, maka neraka lah yang pantas untuk memakannya. Kalau udah dapat insulin nih dalam tubuh, insulin meninggal, haram tak dalam tubuhnya? Kira-kira seluruh khotimah, husnul khotimah itu udah kelihatan tuh. Jangan minta surga kalau seperti itu. Kenapa? Nih, bersihkan dulu yang haram dalam tubuhmu. Jadi beruntung kita ketemu HMI, beruntung sekali. Yang mungkin tidak akan ketemu di luar sana. Kenapa? Produk-produk kita sinergi dengan produk sunnah. Ada jahe dalam Al-Quran, ada madu, ada zaitun, apalagi ada kurma, ada anggur. Ini produk-produk yang ada dalam kitab Al-Quran, Bapak Ibu. Jadi kita tidak sedang menjual produk herbal saja. Kita tidak sedang menjual sistem. Tapi yang kita jual adalah hijrah lifestyle, ide besar. Bagaimana saudara kita, anak kita, sepupu kita, keluarga besar kita selamat dari produk-produk yang haram di luar sana. Bahkan banyak sekali produk haram berlabelkan halal. Maka saya cerita kemana sama Pak Yanti itu. Kalau kita nggak teliti, kadang ustaz pun ada kelompok dari kulit babi, ada tulisan halal, dimakan itu kelompok. Padahal kulit babi, oh nyaman gitu dia. Ada label halal. Loh iya kan? Banyak kan di pasar global seperti itu. Jadi kewajiban kita nih Bapak Ibu, mensiarkan HNI kewajiban kita. Jadi ya, buang rasa gak enak. Apa yang harus kita lakukan? PD. Percaya diri. Jadi Anda ketemu atasan Anda, ketika Anda prospek HNI itu bukan atasan Anda, itu calon mitra Anda. Mengalir aja bisnis. Apa bicara HNI? Yang mengalir. Tawarkan selalu sehat. Karena semua manusia butuh sehat. Bahkan Bapak Ibu, saya punya mitra dalam grup itu sudah 5 tahun non-muslim. Satunya itu ada istri Pak Polsek di Simpang 2 sana. Non-muslim itu apa ya? Itu senang. Di grup itu nggak keluar selama 5 tahun. Padahal di grup HNI itu tahu kan? Kadang-kadang waktu selamat menunaikan sholat tahajud. Pagi-pagi jangan lupa baca bismillah, baca zikir. Mereka merasa terganggu. Kenapa? Di HNI kita semua bersaudara. Urusan akidah itu masing-masing. Tapi mereka percaya produk kita itu ampuh. Cerita dia sama keluarganya. Jadi sering mereka itu pakai ini. Tidak mau zaitunnya 30.000. Kenapa? Ketika minum zaitun ini, katanya beliau, rasa enteng itu badan, BAB-nya lancar. Padahal zaitun ini ada dalam kitab Al-Quran. Wat-tini waz-zaitun. Gitu Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau minum zaitun, membaca surat At-Tin itu nampaknya kan mental. Kenapa? Dibaca surat At-Tinnya, tapi zaitunnya tak pernah minum. Saya ada tanya sama salah satu ustaz, langsung sudah ngamalkan zaitun belum? Macam mana ya buat ini zaitun itu? Bertanya dia malah. Berarti kan aneh kan? Qurannya dibaca setiap sholat, bahkan jadi amalan. Tapi zaitunnya seumur hidup tidak pernah minum. Banyak yang aneh seperti itu. Bahkan salah satu kiai pernah saya tanyakan, nggak minum zaitun ketika sakit kepala, paracetamol. Padahal Nabi tidak pernah tuh ada hadisnya kalau Anda sakit minumlah paracetamol. Ada? Kan barangkali ada riwayat yang baru nih, ada baru. Tidak ada dalam kajian. Tapi Nabi menganjurkan irtadil khamsan qabla khamsin, sabaka qabla haramik, wa sihataka qabla saqamik, wa ghinaka qabla fadrik, wa faragaka qabla surik, wa hayataka qabla mautik. Jaga muda sebelum tua, jaga sehat sebelum sakit. Jadi kalau minum zaitun jangan tunggu sakit. Anda saya coaching, saya ajarkan, ya, saya bentuk skill Anda, kemampuan Anda bukan disuruh mencari orang sakit. Kalau Anda mencari orang sakit, namanya berbahagia di atas penderitaan orang lain. Ketika ada saudara yang sakit, oh alhamdulillah saudara saya yang sakit. Nanti jangan saya persiapin duit. Nggak boleh seperti itu. Justru ketika masih sehat, kita datangin saudara kita.
konsumsi jahe, tawarkan konsumsi mengkudu yang ada di kopi ini. Gitu jalannya Bapak Ibu. Ya, pede, percaya diri. Dari